Terima kasih yang mulia. Saksi Edo Krisna Adiatra. Ya, Pak. Pak Edo, Ya, Pak. masih di grup Adi sampai saat ini? Nanti, Pak. Di bagian apa? Saya di Adi Persada Properti, saat ini saya masih ditugaskan jadi di Mandau City. Mandau City. Ya. Di mana itu, Pak? Di Kota Mandau, di Kecamatan Bengkalis, di Kecamatan Mandau, di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oh, di Riau ya. Ya. Kami menyimak tadi keterangan Pak Edo ya, yang ditanyakan penuntut umum dan sebagian besar juga berdasarkan BAP. Dalam proses pembelian tanah di Cinere sebagai legal dan SDM ya saat itu, apakah Pak Edo terlibat dalam tim pengadaan tanah? Tidak, Pak. Ya makanya kami tadi panjang betul cerita Bapak kan, itu sebenarnya yang Bapak lihat, alami sendiri atau seperti apa? Mungkin gini Pak ya, kalau boleh saya ceritakan. Di awal APR ada, memang kebetulan di situ saya sama satu lagi ada kami namanya Bibi. Saat itu memang untuk posisi legal dan expert itu memang tidak ada. Jadi saya di situ lebih mungkin contoh ke SDM-an, karena saya ingat ada beberapa tugas awal saya dari Pak Ferry waktu itu, dari teman-teman Adikon yang Pak Besar dari LP ini diprioritaskan untuk proyek APR, jadi lebih ke SDM. Kemudian untuk kelegalannya saya lebih difokuskan untuk persiapan kecepatan proyek yang sudah mulai itu Mandau City. Kemudian kalau khusus spesifik tentang kasus Cinere, saya memang tidak dilibatkan sejauh apa. Baik. Sejak APR berdiri Februari 2012, Pak Edo di situ ya, kan pindah nih dari Adikon atau berganti lah ya. Ya. Berarti saat itu sebelumnya legal di Adikon Persada. SDM, Pak. Ah ya, oh SDM, HRD begitu ya. Oke. Nah begitu Adi Persada Realty berdiri, berganti menjadi Adikon, menjadi legal officer. Ya, Adikon menjadi APR, Pak Edo legal officer. Ya. Setidaknya Pak, dari Februari sampai dengan Mei 2012, siapa yang bertanggung jawab di bidang legal PT APR? Kalau penunjukan langsung saya sebagai penanggung jawab tertinggi di bidang legal, saya tidak pernah mendapatkan amanah itu. Kalau saya masih lebih legal yang tadi saya sampaikan, mungkin dari bulan Maret April, Pak, itu saya sudah mulai diceburkan ke Mandau. Enggak, berarti April 2012. 2012. Oh. Kenapa saya ini? Iya. Saya tidak begitu concern sama Cinere dan satu saya tidak dilibatkan. Kemudian juga yang Mandau, saya saat itu sama Pak Ferry mungkin di bulan Maret atau April bisa lupa dengan Ferry itu memang fokus untuk RPS dengan PT Indah Raya untuk kepemilikan Mandau City. Oke. Nah, kalau gitu selain Pak Edo, siapa lagi yang di bidang legal saat itu yang bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab saya tidak tahu sepenuhnya apa ya wewenangnya, tapi ada legal satu lagi Wiwi Mardiana. Wiwi. Ya. Oke. Nah, karena fokus kami begini Pak Edo, sebelum PPJB 73 tanggal 31 Mei 2012 ya ditandatangani, apakah ada dilakukan verifikasi atau pengecekan terhadap objek yang akan dibeli oleh APR? Yang melibatkan saya? Iya, yang legal. Tidak ada. Bapak ya, artinya sepengetahuan saksi, tim legal yang lain? Kalau saya boleh ingat, sekuat saya di bulan tahun 2012 awal itu untuk pendiskusian tentang Cinere, bapak-bapak BOD lebih ke Pak Catur, ke Pak Agus.
Catur maksudnya Adi pusat. Oh, melibatkan tim legal pusat. Karena kita di satu tim yang sama. Iya. Oke. Nah, kemudian selama itu Pak Edo berinteraksi dengan Pak Dirut. Seperti apa interaksinya? Tidak banyak Pak. Karena satu momen yang saya ingat dari Pimpinan Dasar ketika LPS Ya, atasan saksi langsung kan tadi manajer keuangan ya. ya. Kemudian direktur keuangan dan risiko. Ya. Siapa saat itu? Andoko Prisutito Ya. dan manajer keuangannya investor. Pak Andoko ya. Baik. Nah, kemudian ini kami mengkonfirmasi lah BAP saksi ada di nomor 9 ini ya. Saksi menerangkan ada permasalahan akses jalan, ya kan? Yang saksi ketahui saat itu. Apakah saksi ke lapangan? Kan saksi menerangkan ini ada permasalahan soal akses jalan. Itu satu rangkaian dengan yang saya lagi dia diskusi dengan orang namanya Pak Arif itu kan. Oh. Dari cerita seperti itu. Oh, cerita orang ini, cerita si Pak Arif tadi. Betul. Jadi saya diskusi yang di tempat yang formal. Iya enggak, makanya kami tanyakan, apakah Pak Edo melihat langsung ke lapangan? Tidak. Nah, tidak kan? Ya. Atau kalau tadi Pak Arif menceritakan itu, apakah memperlihatkan hasil notulensi rapat direksi? Tidak. Tidak juga kan? Oke. Hanya dengar cerita. Ya, yang boleh saya sampaikan, ya dalam maghrib masih ada kebetulan dari sana yang ngobrol ketika diskusi ringan di Pak. Oke. Setelah ada informasi itu, sebagai legal apakah wajib untuk melakukan pengecekan? Wajib, ya karena saya tidak tahu semua prospek akan ditransaksikan, jadi ya saya tidak memberikan usulan begini begitu Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kemudian ada kebutuhan personil ini ya di BAP saksi nomor 10 ini, ya kan? Berarti saat itu proyek Limu Cinere ini sudah ada dalam RKAP 2012. Kalau sampai sejauh bisnis plan perusahaan saat itu saya tidak terlibat sekali Pak. Bukan bisnis plan Pak. Kan Bapak mengajukan personil, tentu kan perencanaan ya. Baik, itu mungkin sudah dekat-dekat akhir tahun Pak. April 2012 ini Pak keterangan Bapak. Di April. Ya, baik. Enggak, sepengetahuan Bapak aja. Apakah saat itu saksi mengetahui sudah ada RKAP tahun 2012? RKAP saya tidak tahu. Oke. Nah, kemudian nomor 14 ini yang membuat draft perjanjian adalah saudara Catur, Agus, dan Bambang. Nah, ini draft maksudnya apakah saat itu Adi sudah tahu soal rencana pembelian tanah ini? Tadi kan melibatkan Pak Catur dan sebagainya. Kalau itu sudah masuk ke perkenalan dengan Bu Vero mungkin ya. Bukan, kan tadi saksi bilang Pak Catur itu kan legal pusat. Nah, mereka ikut membuat draft. Nah, berarti sejak awal mereka sudah tahu ya. Oh, tahu. Ya. Adi ya, pusat sudah tahu rencana pembelian. Ya, sudah tahu rencana pembelian tanah ini. Ya. Nah, kemudian siapa yang tadi kalau bukan saksi, siapa yang saksi ketahui ya melakukan pengecekan ke notaris, ke BPN itu? Saya tidak tahu. Nggak tahu juga ya. Oke. Setelah PPJP juga nggak tahu.
Atau memang ada pembagian tugas antara saksi dengan Bu Wiwi? Karena seingat saya memang sudah mulai menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Manado ya cukup banyak proyek lah tanda kutip kita sama pemilih lama, tanah lama, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ya konsep saya waktu itu ya lebih ke sana. Oke. Kalau Yusuf kenal ya? Pak Yusuf kenal. Manajer keuangan. Saat itu beliau manajer keuangan sampai keuangan senior. Iya. Terus kasir kemana gitu? Kasir? Hafid kasir? Saat saya masih di pasar minggu, kasirnya masih Pak Madayudi. Oke. Nah, keterangan mereka di sini minggu lalu itu setelah diverifikasi tim legal baru ke bagian keuangan. Nah, tim legal ini siapa? Kalau saya untuk verifikasi yang berkaitan sama peluang masuk, saya tidak pernah dilibatkan sampai sejauh itu Pak. Apalagi uang keluar yang informasi cukup besar. Kalau melihat saya 10 tahun yang lalu, saya tidak pernah dilibatkan untuk sedetail itu untuk permasalahan dari kantor pusat terkait. Nggak ada ya? Oke. Nah, kemudian di BAP 17 ini saksi menerangkan pernah mengikuti satu pertemuan yang dihadiri Sopul Ulum, Indra Setiawan, Rita Ekarini, Kiswa Darmawan. Ini kapan ini? Saya lupa sekali bulannya apa, tapi saya memang pernah ingat ada satu momen pernah diikut sertakan dalam rapat ada pejabat-pejabat tersebut, pejabat APR dan pejabat ADKD. Dalam rangka apa itu pertemuan? Saya sudah cukup lama, saya lupa sekali kata entah pembahasan apa-apa, tapi satunya mungkin saya dilibatkan satu kali lah dilibatkan tentang permasalahan APR dengan BOD ADKD momen itu. Ya, saksi di situ sebagai legal. Seperti itu Pak. Ada dibahas terkait masalah tanah Limo Cinere ini? Kalau tidak salah ya. Apa yang dibahas waktu itu? Masalah apa? Masalah detailnya saya lupa, cuma yang sudah terlihat di peristiwa itu memang Pak Kiswo dengan BOD kita cukup tinggi dan untuk itulah saya juga jadinya ya ikut juga dan jadi nggak terlalu mendengarkan apa yang lebih dipanaskan. Ya. Nah, tadi juga sudah ditanyakan penuntut umum, diperlihatkan kepada saksi RUPS 28 Juni dalam bentuk draft. Ya. Kemudian saksi yang memperbaiki. Oke. Apakah itu artinya sudah ada semacam legal due diligence pada saat sebelum RUPS itu? Terkait pembelian tanah Cinere. Kalau sampai yang sedetail itu saya tidak dilibatkan, saya mungkin cuma revisi redaksi saja. Sama juga ada beberapa masukan dari PPI waktu itu saya ingat tentang ada fasilitas BOD seperti itu. Makanya saya ingat momen itu saya ingat RUPS itu. Hanya itu ya? Oke. Nah, tadi juga diperlihatkan soal SOP yang saksi tahu. Apakah pada saat APR yang berencana untuk membeli tanah di Cinere ada SOP yang berlaku di internal APR saat itu? Kalau sampai saya tahu sebagai staf saat itu saya tidak pernah tahu hal itu. Entah mungkin saya tidak diinformasikan atau tapi saya katakan kemarin itu saya ditunjuk diperlihatkan ya karena saya belum pernah lihat di daerah ini. Oh, hanya itu saja. Oke. Cukup ya. Baik Pak Edo, berarti sampai dengan sampai dengan November ya Pak ya? Ya, 1 November pun ya kalau tidak salah awal November sudah terlaksana. Sudah tidak di APR lagi? Sudah tidak di APR lagi, maksudnya sudah tidak di pasar minggu lagi. Ditugaskan di Riau itu. Oh, langsung di lokasi di Riau gitu. Ya, Oke. Berarti kemudian Pak Irwan masuk ya Pak? Mulai Oktober. Ya. Menggantikan atau seperti apa? Menambah? Lebih ke menambah. Oh. Berarti
Pak Edo masih tetap legal, tapi di Mando City Pak Irwan masuk di kantor APR gitu ya, sebagai legal juga. Oke. Nah, Oktober 2012 ya, ketika Pak Irwan masuk sebagai legal, apakah sudah ada permasalahan saat itu? Ketika saya masuk Oktober itu tidak serta-merta langsung proses saya dilibatkan untuk senior. Oke. Kapan Bapak mengetahui persoalan ini? Bicara mengetahui sih, awalnya memang sudah disampaikan, awalnya saya diminta untuk menemani tim saya Mbak Budi untuk memintakan dikasih IT pembayaran yang sudah ditransfer kepada Bu Veronica itu. Yo, berarti Bu Wiwi tadi stafnya saudara saksi? Saya nggak kira staf, saya kira tim. Oh tim, oke. Tim legal ya? Iya. Oke. Terus setelah itu? Ya, ketika itu cuman pada awalnya saya diminta transaksi pembayaran apa yang sudah dilakukan oleh APR kepada CC melalui Bu Vero. Ketika itu. Oke. Nah di BAP saksi nomor 10 ini ya, saya hanya mengikuti perintah dari saudara Sopul Ulum. Nah, selain perintah, sebagai legal apa sih sebenarnya tugas saudara? Ya, kalau sebagai legal secara luas melakukan penyelesaian atas permasalahan di korporasi. Terus? Secara struktural ketika itu memang Pak Sopul sebagai direksi dan saya sebagai karyawan di APR. Dan saya ketika itu diminta untuk melakukan penyelesaian atas dokumen yang sudah lama tidak ada progresnya. Ya. Di BAP nomor 6 nih saksi terangkan ya, selaku legal officer PT Adi Persada Realty, tugas menyelesaikan permasalahan hukum, dua mencari solusi terbaik berdasarkan prosedur. Selama saksi menjabat sebagai legal officer, apa yang sudah diselesaikan permasalahannya? Dalam proses ini karena yang pertama saya masuk di sini tidak dalam, ketika saya masuk prosesnya ini barangnya sudah lahir, sehingga ya salah satunya memang sempat saya mau memberikan info atas progres yang terjadi ketika itu. Tapi ketika itu saya hanya melaporkan saja, Pak. Gitu. Karena seluruh kewajiban seluruh kota adanya di pada direksi. Iya. Nah, saudara tahu kan Pak Ferry ini menjabat sampai? Seingat saya Pak Ferry masuk itu sekitar Desemberan terakhir, Pak Ferry pas sekitar Januari kalau nggak salah saya. Iya, menjabat sebagai dirut sampai kapan? Kalau di aktenya itu sampai Juni. Ya. Tapi proses pengurusan dari Pak Ferry itu seingat saya terakhir itu Januari kalau nggak salah saya, pas sekitar Februari saya lupa. Oke. Berarti setidaknya ketika saksi masuk Oktober 2012 sampai dengan Juni 2013 Pak Ferry dirut. By akte iya. Ya. Oke. Nah, selama itu apa saja yang sudah dilakukan oleh APR dalam proses pembelian tanah ini? Ya tadi saya pertama karena tidak ada progres di tempat Vero, sehingga saya diminta untuk melakukan proses pemindahan dokumen. Ya. Setelah itu setelah dokumen sudah terimakan, itu sehingga kita prosesnya masuk ke BPN. Oke. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Ya, hasilnya ada tidak Pak selama periode itu? Sepengetahuan saya, Yang mana? Peta bidang, 2 peta bidang. Peta bidang. Terus? Dan 1 SAGB. Oke. Nah, itu periode Pak Ferry ya. Tadi kita masih dengar ini Pak, yang disampaikan Pak Notaris Ahmad Budiarto, ya.
Masih Pak Irwan ya. Coba jelaskan Pak atau terangkan riwayat SHGB 5316 itu Pak. Saya kalau lewat riwayat SHGB saya nggak tahu Pak, karena saya diminta bersama Pak Jono, jadi proses itu seingat saya cuma diminta untuk mengambil di rumahnya kakak di orang tua saya. Jadi proses terjadi bagaimana saya nggak tahu Pak. Gitu. Itu kewenangan direksi. Yang mengajukan permohonannya ke BPN? Ketika itu karena dokumen ini dimasukkan kepada Pak Mudiarto dan diperintahkan oleh janjian oleh Pak Jono. Nah, ketika itu hubungannya memang ketika itu Pak Soful dan kalau nggak salah saya Pak Nur juga itu ikut membicarakan proses ini. Tapi proses bagaimana saya nggak tahu. Okay. Saya cuma ditugasi cuma ngambil sertifikat sudah berbentuk SHGB. Oke. Kami rinci pertanyaannya. Apakah Pak Irwan pernah melihat AJB nomor 171 2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Ahmad Budiarto? Kalau AJB yang terkait ini saya pernah lihat. Ada. Setahu saya ada. Siapa yang bertanda tangan di situ? Yang tanda tangan sudah situ Pak Ferry kalau maksud saya. Dengan Pak Haji Abdul Karim kalau masalah saya. Oh, ini yang langsung Pak Haji Abdul Karim itu ya? Betul. Bukan ya? Jayadi ini. SHM 8 ini kan? Bukan. Kalau Bapak bicara AJB nomor 8 itu SHM 8. Pak Ferry. Tapi kalau Bapak bicara AJB 4847 itu Pak Soful. Bukan yang ini aja Pak. AJB 171 2013 tanggal 30 April 2013. Saya nggak tahu kalau AJB yang nomor 8 ya Pak. Bukan Pak, yang kami tanya aja ini kan kami ada nih SHGB yang jadi nih kan 5316 kan Pak. Iya. Nah, di sini kan dibuat. Ya. Jual beli berdasarkan akta. Betul. Nomor 171 2013. Ya. Tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Ahmad Budiarto. Ya. Nah, tadi Pak Ahmad Budiarto bilang tidak ada. Saksi? Begitu ya Pak Ahmad Budiarto? Gimana tadi Pak? Tidak tercatat di buku. Tidak tercatat. Ya. Nah, oke. Pak Irwan. Kalau bisa tercatat mungkin monggo ya Pak. Tapi kalau masalah saya ada lihat barangnya. Yang intinya adalah barang itu ditandatangani oleh kalau nggak salah saya Pak Ferry dan Haji Abdul Karim. Kalau nggak salah saya. Saya cuma hanya lihat. Iya. Ya makanya kalau nggak ada AJB tidak mungkin ada SHGB kan? Iya. Betul kan? Betul. Nah, atau beginilah. Dalam proses tadi kan ada Pak Yusuf, ada Pak Supandri ya, Direktur Keuangan saat itu. Ketika itu Ya. Sepengetahuan saksi, apakah ada dilakukan pembayaran terhadap tanah ini? saya nggak tahu Pak. Oh, bukannya dari legal dulu baru ke bagian keuangan sebelum ke direksi? Legal itu tidak bicara soal kalau dia tidak bicara soal persetujuan dan pengesahan terkait proses pembayaran Pak. Bukan persetujuan pengesahan, kan mau mengajukan Betul. permintaan pembayaran Pak. Ya, saya tidak pernah melakukan persetujuan untuk meminta pembayaran Pak. Gitu. Tugas saya ketika itu hanya melakukan mengawal proses seluruh dokumen yang ada masuk di BPN dan jadi atas nama APR ketika itu. Ya kalau yang ini Bapak kawal ke BPN. Saya nggak ngerti kalau itu. Yang mana yang dikawal? Ya, yang sekarang ini yang khusus Kota Bidang Pak. Kota Bidang khususnya karena saya yang sama Pak Jono yang mau kawal. Kalau sertifikat setahu saya itu ada di posisi kemarin ketika itu saya nggak ngerti di mana gitu. Tapi ketika penyerahan itu dari UPRO ke Pak Budiarto, sertifikat itu ada. SHM 8 itu ya? Betul. Oke. Oh, Bapak yang mengantarkan ke Pak Budiarto? Iya. Asli? Iya, jadi ada tadi saya sudah sampaikan ke Iya. data satu sertifikat yang ada. Oh, oke. Tadi kalau penandatanganan AJB-nya pernah lihat? Yang mana Pak? 171 ini aja Pak? Saya nggak lihat. Nggak lihat ya? Oke.
Oh jadi bukan dari legal dulu, kan invoice satu Pak ya, dari notaris Veronica cuma satu invoice, betul ya? Secara bertahap dicicil begitu kan? Nah pada saat pengajuan itu bukan dari legal dulu? Nggak bisa, nggak pernah Pak. Iya kemarin keterangan manajer keuangan dan sebagainya itu juga seperti itu. Ya nggak apa-apa Pak, bisa dikomentari ke saya. Saya hanya melakukan pembayaran atas melakukan pembayaran atau meminta. Saya cuma hanya minta bukti pembayaran Pak, tidak dalam konteks persetujuan pembayaran. Oh, bukti pembayaran dari? Ya umpamanya dari Pak Kambodianto minta kwitansinya ketika ditransfer, saya akan minta. Sudah ada. Ya. Saat itu ada minta. Saya minta Pak. Nggak, untuk ini aja Pak. Yang Saya tahu kalau itu Pak. Gitu ya? Ya karena setahu saya proses itu proses akumulatif semua kan, itu kan ada AJP ada SPH dan ada sertifikat Pak. Nah khusus untuk yang SAGP dan SPH saya memang melakukan penawaran kepada Pak Giono karena yang besar. Kalau yang sertifikat saya nggak tahu Pak. Oke. Nah itu tadi ya, berarti Bapak pernah lihat AJB-nya, pernah lihat ya? Ya, AJB saya 171 ini. Ya, Oke. saya nggak tahu dari barangnya mana. Saya pernah lihat kalau saya. Iya. Oke. Diarsipkan nggak waktu itu? Saya lupa Pak. Oke. Nah kemudian ini ada kwitansi tadi itu ya, yang nomor 13 itu semua melalui notaris Veronica ya. Kenapa pas Desember 2012 ini ada yang ke Pak Nurul? Saya nggak tahu Pak. Loh saudara yang melakukan kan? Kalau yang melakukan transfer bukan saya Pak. Oh mengambil kwitansi tadi ya? Yang kwitansinya dia. Jadi saya tidak pernah melakukan transfer sendiri. Oke. Transfer itu apalagi di korporasi itu ada penyampaian asli, direksi dan itu saya nggak tahu siapa. Oke. Kalau gitu kan saudara tahu nih PPJB-nya mengharuskan transfer ke Veronica. Betul. Tapi kemudian ada transfer langsung ke Pak Nurul. Ya. Apa yang saudara lakukan sebagai legal? Kemarin itu hanya karena sudah dilakukan transfer dan itu kita BK-nya kita minta tetap sama Pak Bu Vero gitu. Ya artinya itu kan tidak sesuai juga dengan PPJB tadi. Iya betul. Terus dilanjutkan. Ya itu tadi Pak, saya tuh tidak punya otorisasi Pak gitu. Jadi ketika proses sudah berjalan, ya sudah saya hanya dimintain untuk melakukan bukti pembayaran kwitansi gitu. Nah kemudian pada bulan Juni 2012 ada pembayaran 5 miliar ya. Kemudian sampai dengan awal tahun 2013 belum ada progres di BPN di nomor untuk pengurusan SHGB ya, di BAP saksi nomor 14 ini. Nah, apa yang terjadi? Apakah saat itu CIC atau notaris tidak melakukan pengurusan ke BPN? Begini Pak, saya diminta oleh ketika itu direksi untuk melakukan pengecekan Pak di BPN. Apakah objek yang dikirim ini sesuai dokumennya sudah masuk ke BPN. Ketika saya melakukan pengecekan, ternyata di BPN belum ada terdaftar satu dan belum ada namanya yang proses pendaftaran sertifikasi atas nama APR ketika itu. Nah tugas saya hanya melaporkan ke direksi bahwasannya seluruh apa yang telah disepakati dalam perjanjian 3 itu tidak sampai saat ini. Ketika terlapor itu belum ada proses perkembangannya di BPN, belum ada proses pendaftarannya gitu. Dibuktikan dengan surat waktu itu atau gimana? Tidak, saya kan hanya sehari sengaja kan sudah bisa Pak. Hanya lisan ya? Iya. Oke. Nah kemudian
tadi saksi menerangkan terjadi pergantian notaris dari Ibu Veronica ke Pak Ahmad Budiarto. Ini siapa yang mengusulkan saat itu? Ketika itu kesepakatannya, kalau masalah saya itu ketika itu tuh Pak Sokol dan Pak Nurul. Oh, adakah saat itu melibatkan Pak Ferry? Saya nggak tahu, tapi setahu saya sih enggak. Kemudian termasuk tadi adendum berarti ya? Iya. Oke. Nah, ada tadi saksi menyebut adendum 1 itu kenapa ditandatangan oleh Pak Nurul? Pak Sopul, Dirut Ops, bukan Pak Dirut. Karena kalau masalah saya ketika itu Pak Ferry kan secara itu sudah mengundurkan diri, Pak. Jadi Pak, kalau masalah Pak Ferry udah nggak ada. Kalau masalah saya ya Pak, saya nggak tahu seperti apa. Nah, sehingga memerlukan tangan direktur. Karena sehingga ya karena Pak Sopul bilang ya, karena Pak Sopul juga pernah ya sudah. Hanya itu ya? Iya. Nah, kemudian saksi yang mengusulkan adendum itu ya? Ya harus dilakukan adendum, Pak. Memang saya mengusul karena tanpa adendum perbuatan leasing dia tidak ini kan, Pak, tidak legal, sehingga harus dilakukan proses adendum. Ke siapa saksi mengusulkannya waktu itu? Ke direksi Pak, namanya Pak Sokol. Oke. Ya. Nah, kemudian di BAP 24 ini terkait SPH, saksi menerangkan tidak semua SPH dilengkapi dengan letter C, surat keterangan waris. Itu bagaimana sebenarnya? Jadi proses yang setahu saya dan sepengetahuan saya ketika setelah terima proses terima itu proses pengecekannya, jadi kalau bicara SPH harus melakukan diri dan segala macamnya, Pak. Sehingga itu kenapa BPN menolak untuk melakukan proses SKPH karena ada beberapa dokumen yang kurang. Gitu. Ya, setelah dilakukan pengecekan sebenar-benarnya letter C-nya ada atau tidak ini? Saya nggak tahu, Pak. Tapi faktanya nggak ada. Sampai dengan itu saksi tidak pernah lihat? Saya nggak lihat. Karena kan memang BPN juga sudah bersurat untuk minta dilengkapi gitu. Iya, artinya sampai dengan itu tidak pernah lihat juga? Nggak pernah, karena memang posisinya kan kita yang ngajuin, APR yang ngajuin ketika itu, tapi tak PC untuk dilengkapi gitu. Oke. Girik asli tidak ada, surat keterangan waris tidak ada. Sebenarnya tanahnya ada tidak? Kalau bicara fisiknya sih ada, kalau fisiknya ya Pak. Ada ya. Nah, kemudian ada usulan dari saksi untuk pembayaran dihentikan ya saat itu. Jadi saya sih tidak bicara begitu, Pak, karena memang untuk penghentian mereka itu bukan organisasi saya, Pak. Gitu. Rekomendasi begitu? Ya mungkin obrolan-obrolan biasa, Pak, gitu. Tapi posisinya memang saya tidak punya organisasi untuk bisa menghentikan proses ini, gitu. Nah, kemudian ada akte 41, 42, 43 ini ya. Ini saksi yang mengusulkan juga? Itu yang mana, Pak? Yang 41, 42, 43 ini. 12 Oktober 2012. Itu Bu Vero ya? Iya, betul. Saya nggak tahu, saya kan belum begini, Pak. Walaupun saya udah tahu, saya nggak tahu, Pak. Yang Oktober 2012? Iya, saya nggak tahu. Oh, belum ini ya? Oke. Terkait pembatalan akta tersebut maksudnya? Iya, saya nggak tahu. Nggak terlibat situ? Iya. Ya, di BAP nomor 24 ini setelah akta pelepasan nomor 41, 42, 43 ditolak oleh BPN, saya melaporkan ke Sopolulum dan menyarankan agar melakukan pembatalan. Iya, kan pembatalan itu nanti dilakukan lewat Pak Sigit, Pak, gitu. Karena Pak Sigit di BPN tidak bisa terima Pak
karena tidak terima SPH atau SPH. Nah sehingga harus dibuatkan proyek akte peralihan baru bahasanya. Ya, atas usul saudara saksi. Iya. Ya. Nah, kemudian nah ini ada perbedaan luas tanah ya yang dibuat oleh Bu Veronica dengan yang dibuat oleh Sigit Siswanto. Ya. Itu bagaimana? Ya, saya nggak tahu Pak beda, tapi kan kalau bicara soal luasannya berarti kan by data, gitu. Nah, saya memang melihatnya ada memang perbedaan data itu terkait dengan luasnya. Gitu. Iya, yang nomor 27 ini ya. Terkait perbedaan luas tanah tersebut saya pernah melaporkan kepada Sopul Ulum kan? Betul. Terus namun oleh Sopul Ulum tetap diperintahkan untuk melanjutkan permohonan. Ya, karena nanti infonya nanti kan dilakukan pengukuran ulang di BPN. Nanti fixnya nanti ketika pengukuran ulang Pak. Oke. Sigit Siswanto ini notaris Depok juga. Setahu saya iya. Siapa yang mengusulkan ini? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nah, kemudian tadi saksi mengurus akta pelepasan 45, 46, 47 Sugiono. Iya, Itu ya Pak Sugiono itu. Iya. Lah kenapa bukan saksi langsung sebagai legal ya? Ya karena dulu itu representasi kemarin karena Pak Giono itu stafnya Pak Budiman. Saya bilang saya hanya mengawal Pak, gitu prosesnya itu tergantung dari Pak Giono rekomendasi ke siapa. Gitu. Oke. Nah kemudian ini nomor 32 ya, Jayadi tidak pernah menyerahkan SHM 47 dan 46. Betul? Iya. Kenapa dilakukan pembayaran? Ya saya nggak tahu Pak. Faktanya sampai saat ini memang tidak pernah ada 4647 yang asli diserahkan kepada kita kepada KPR. Apa rekomendasi tim legal waktu itu? Ya saya kemarin kalau masalah saya sempat saya bilang ya dilapor polisi aja gitu. Akhirnya dilapor, ada laporan polisi. Kemarin sempat kita sudah pakai lawyer kalau masalah saya Pak untuk melakukan proses. Cuman kemarin itu ada Jayadi sempat kalau masalah ke kantor untuk larangan dan juga itu. Tapi sampai sekarang belum nggak jelas seperti apa karena kan sudah sering kepada lawyer kemarin itu. Kapan itu terjadi ya? Saya lupa Pak namanya. Di Agustus 2013, Agustus September 2013. Saya lupa, tapi mungkin sekitar itu mungkin. Ya, kami periksa di dokumen Pak Yusuf kemarin Ya. di Agustus September 2013. Betul? Tidak jadi Pak. Di masa siapa itu terjadi Pak? Di rootnya? Itu sudah kalau nggak salah sudah Pak Sopro Pak. Ya. Kami hanya mau memisahkan tempus-tempus peristiwanya ini Pak ya, biar menjadi jelas. Kemudian akhirnya Pak peta bidang tadi nggak bisa juga menjadi SHGB ya? Ya faktanya sebenarnya dalam pendaftaran memang BPN bersurat kepada APR ketika itu untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang. Jadi sampai saat ini kita belum bisa melengkapi sehingga tidak jadi proses sama BPN. Ya itu tadi giriknya asli tidak ada begitu? Ya, Seperti itu. Dari BPN. Hah? Oh ada listnya. Surat BPN yang Oktober itu Pak ya? Saya lupa, tapi ada Oktober itu. kalau Surat BPN. untuk segera dilengkapi. 9 Oktober ya? Iya. Oke, 2014. Setelah itu Pak, akhirnya apa yang dilakukan tim legal? Setelah tidak bisa, kan kita tetap pada pokok Pak ya, ini pembeli dan ini penjual kan? Iya. Penjual yang berkewajiban memenuhi itu. Nah, apa yang dilakukan pembeli saat itu?
Kalau saya terus sempat kita pernah menggunakan lawyer untuk melakukan somasi. Oh, ada somasi. Ya, memang ada beberapa sudah beberapa kali dan semua ada beberapa kali Pak Anton dan Pak Nurul untuk kantor untuk melakukan proses ya negosiasi untuk pengiriman. Ketika itu saya kurang dampingnya perusahaan itu direksi ketika itu. Oke. Oktober akhirnya ada surat lagi Pak ya, November 2015 Dari BPN. kalau salah ya itu pernyataan BPN atas BPN tidak bisa melakukan sertifikasi karena ada adanya para pihak, kalau masalah dari 5 pihak yang menyatakan 5 pihak kalau masalah dari situ. Yang mengklaim tanah juga. Iya, yang mengklaim tanah itu juga BPN tidak bisa melakukan proses sertifikasi. Siapa aja itu Pak? Salah satunya di Akom, kalau masalah di Akom, Yakub, Megapolitan termasuk hal ini. Sejak awal berproses sebelum keluar surat BPN ini sudah tahu tidak Pak bahwa ada pihak-pihak yang mengklaim di objek tanah itu? Sudah Pak. Kapan mulai diketahuinya? Ya sejak awal, sejak proses itu terjadi itu memang sudah sering ada yang blokir segala macam, kemudian juga berusaha untuk terus melakukan proses negosiasi ke mereka, tapi bukan saya ketika itu. Oke. Nah, sampailah pada PPJB itu berakhir di Desember 2013. Ya. Harusnya kan sudah terbit semua SHGB Pak ya, seluas 20 hektar. Nah, setelah tidak terjadi, apa yang dilakukan APR? Ya tadi Pak, saya somasi karena kalau masalah saya memang di dalam PPJB itu kalau itu sampai 2013 tidak bisa terbit, maka CC mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan berikut dengan kosomani setahu saya. Hanya somasi ya? Hanya somasi Pak. Kenapa tidak dilakukan gugatan hukum waktu itu? Saya nggak tahu Pak. Mbak, kan legal nih saudara kan? Ya. Sampai dengan merger kan? Ya. Nah, sebelum merger itu di Juni 2015, Ya. apa yang direkomendasikan oleh tim legal kepada Ya direksi? memang saya rekomendasi untuk gugat Pak, karena cukup jelas jalurnya Pak. Sudah ada rekomendasi seperti Ya, itu? tapi tidak tertulis. Tapi kan keputusan ada di direksi. Ya. Kepada siapa waktu itu direksinya? Saya lupa kalau masalah itu ketika zamannya Pak Amrozi kalau nggak salah. Amrozi? Iya kalau nggak salah. Ya. Kemudian? Ya sudah nggak dilakuin Pak, kan berarti kan bukan ada di saya keputusannya. Ya, tapi sudah disampaikan ya. Ya. Saat itu. Sejak itu masih mengikuti sejak menjadi Adi Persada Properti? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak Pak, karena memang beberapa kali juga saya terus berkomunikasi sama Pak Anton kalau masalah saya, karena Pak Anton masih punya, bagi saya beberapa kali komunikasi mau menyelesaikan. Saya bilang ya sudah Pak, kalau mau datang ayo kita ketemu gitu. Cuman belum ada belum ada titik temunya, biasanya terus gitu. Oke. Kemudian ini di WAP saksi yang nomor 42 ini ada juga melakukan pembayaran melalui Pak Sugiono ya? Iya. Itu sebagai apa? Kalau masalah itu, jadi Pak Giono ini kan protes kalau masalah saya, dia udah melakukan pekerjaan tapi belum dibayar, sehingga ketika itu kalau masalah dia karena anaknya mau nikah butuh uang gitu. Bukan. Ini Pak masih dalam konteks jual beli ini Pak. Maksudnya tadi Pak Sugiono ini dalam kapasitas apa gitu? Menerima pembayaran dari APR? Oh dari kalau itu dia dari setahu saya dari dia kebetulan dari staf Pak Budiarto. Oke. Untuk pembayaran yang mana ini Pak? Wah banyak saya lupa Pak, saya nggak bisa. Tapi ada ya, yang langsung ke Pak Sugiono ada. Oke. Apakah itu artinya sama untuk pembayaran kepada Pak Budiarto? Gimana? Apakah itu maksudnya sama? Artinya melalui Pak Sugiono untuk Pak Budiarto? Ya, biasanya
kita komunikasi dulu ke Pak Widodo, Pak Widodo langsung aja Pak Diono, nanti langsung diakumulasikan dan termasuk ada pembayarannya ke Pak Widodo. Pak Irwan kenal Pak Sugiono kapan? Ya dari proses ketika ini masuk ke Pak Widodo, Pak. Siapa yang mengenalkan? Ketika itu ya Pak Widodo. Dikenalkan sebagai apa? Ya ini stafnya nanti yang akan melakukan proses pengurusan di BPN adalah Pak Sugiono. Staf di kantor notaris. Oke. Berarti jelas ya tadi masa Pak Ferry ini sampai Juni 2013 ya? Setahu saya ya. Baik akta ya. Ya. Nah, sementara saksi mengetahui ada permasalahan tadi, adanya surat BPN ya, kekurangan dokumen tadi kan? Iya, BPN juga dibuktikan dengan ada surat BPN. 9 Oktober 2014, Iya. gitu ya. Baru kemudian dikembalikan 27 November 2015 ya. Iya. Oke. Nah, waktu itu nggak dikejar ini CEC supaya melengkapi data itu, kekurangan-kekurangan itu. Seingat saya sih ketika itu langsung direksi Pak yang komunikasi saya nggak tahu siapa, tapi jelas surat itu kan maksudnya ke langsung ke direksi karena itu juga kepada kita ada pusaka terbukti. Jadi Direksinya siapa, Pak? kalau periode surat itu kalau masalah saya sih sudah itu berapa ya Pak? Sorry Pak. 2004 apa yang BPN tadi kan? 2014 14 Pak. Nah saya lupa apa Pak Soto atau Pak Andrusi kalau saya lupa. Antara itu ya. Baik. Cukup. Itu ya Pak Irwan. Setelah itu nggak ikut lagi di APP properti, nggak ikut. Ya, karena barangnya kan bukan di APP Pak. Hah? Ya maksudnya ketika merger barangnya kan untuk di APP. Iya, maksudnya Bapak tidak ikut. Tidak ikut lagi. Ya. Tidak sebagai legal di APP. Masih legal di APP Pak. Tapi ketika itu kan posisinya saya legalifikasi, jadi belum proses itu ada di posisinya Pak Indo. Ya, kemudian saudara juga legal di kantor pusat. Kantor pusat. Adi. Enggak, saya di Bukan. APP Pak. Oh, di APP. Iya. Sampai? Saya sampai sekarang masih di APP. Oh, masih di APP. Kantor pusat. Nah, berarti tahu itu dokumen proses-proses penyelesaian waktu itu. Dokumen yang Ada surat dari Jaksa Agung. Betul ya? Penyelesaiannya jam datum Pak. jam datun ya? Ya kalau masalah saya ketika itu ikut Pak karena tapi sebenarnya ketika itu Pak Indo saya dipesertakan karena saya dianggap yang tahu. Iya. Memang di posisi jam datum itu sudah ada kemungkinan termasuk dari kantor atau dalam sudah diambil gitu karena saya ngatur undangannya kalau masalah saya. Iya. Ada surat menyurat lah dari APP ke CIC di 2016 ya. Tahu ya saudara ya? Tahu. Ada somasi-somasi juga ini surat menyurat. Iya. Dan kemudian 9 April 2018 ada dari Jamdatun. Iya. Nah, tidak dilaksanakan juga rekomendasinya nih Pak. Saya nggak tahu Pak, ketika itu tuh aturan saya Pak, yang Pak Bindu bukan saya. Bapak sebagai apa? Ya saya sebagai legal Pak, tapi tidak posisi itu yang ketahui hasil dari legal opinion baru itu yang terima bukan saya cuma hanya terima sebagai tapi posisi untuk keputusan yang melakukan apakah itu bukan saya, posisi ada di Pak Bindu ketika itu menjadi dulu Pak. Bukan. Itu kan administrasi yang menerima surat. Ya. Kebijakan Pak. Ya. Apakah setelah ada surat dari Jamdatun ini, Ya. APP mengambil kebijakan seperti apa? Saya nggak tahu Pak. Kan masih di legal APP waktu itu. Ya, saya bilang Pak, saya kan tidak serta-merta harus tahu semua Pak. Gitu. Oke. Posisinya kalau Bapak tahu silakan ke Bapak Bindu, saya nggak tahu Pak. Bukan, yang Bapak tahu aja. Ya makanya saya nggak tahu Pak. Ya. Setelah ada surat ini, Ya. apakah APP melakukan gugatan perdata? Kalau saya bilang enggak, sampai saat sekarang belum. Gitu. Nah,
Berarti tidak dilaksanakan. Iya, saya nggak tahu alasan apa enggak, Pak. Makanya kami tanya, setelah April 2018 ini, apakah APP ada melakukan gugatan perdata? Kalau Bapak tanya melakukan gugatan sampai sekarang nggak ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada. Itu ya. Ya, surat menyurat, terus ada kesepakatan, berita acara kesepakatan pembatalan juga dengan pihak CIC. Itu yang terakhir, Pak. Setahu saya. Yang terakhir ini ya, Iya. di September 2020. Iya. Apakah ini berjalan? Nggak berjalan sama sekali. Enggak juga ya. Oke. Ya, itu aja Pak Irwan. Pak, terima kasih ya Pak Suparno. Baik, Pak. Ya. Tadi Bapak bicara bisnis plan Pak ya. Baik. Bisnis plan yang Bapak buat di 21 Februari 2013. Ya. Kalau tadi sudah diperlihatkan Pak Jaksa, apakah bisnis plan ini di dalamnya ada feasibility study? Ada, Pak. Apakah juga termasuk pre-financial study? Cash flow? Ada, seingat saya. Kapan dibuat itu Pak? Seingat saya dibuat di 2012. Ya, Tapi bukan di 19. Aduh. periode saya. Iya. Ya. Kan tadi Bapak membuat yang gini kan? Iya. Di dalam ini Pak. Di dalam ini. Iya. Makanya ada FS, ada pre-FS ya kan? Iya. Ya. Ada cash flow Iya. dan sebagainya. Iya. Bapak tahu, pernah lihat kan dokumen-dokumen itu? Ada. Karena bagian dari ini. Iya. Ya. Ini kan yang 21 Februari diteken rame-rame. Betul. Iya kan? Iya. Tapi proses membuat bisnis plan ini sudah ada sejak 2 Mei 2012. Betul. Betul Pak ya? Betul, Pak. Dan 4 Mei 2012 ada dari Prodepa. Prodepa. Ya, betul ya? Betul, Pak. Inilah bisnis plan. Iya. Ini yang diteken rame-rame begitu Bapak mau kerja, mau jalan. Kerja. Saya tugasnya startnya di 2013. Jadi ada Ya. tim lain, Pak. Ya, Jadi saya meneruskan. ya, Jadi ada yang posisi saya Ya. pada saat kenapa saya masuk itu karena di 2013 dianggap yang mampu untuk mewujudkan itu saya. ya. Sebelumnya itu sudah ada proses-proses itu. Bertahap dia kan? Iya. Ya, baik. Nah, sebagai project manajernya ada juga. Oke. Sepengetahuan saksi, apakah bisnis plan ini menjadi prasyarat untuk pembelian tanah? Dua hal yang berbeda. Nah, ya. Karena bisnis plan, Ya. basic dibuat bisnis plan itu dia harus clear and clear. Ya. Mengenai tanahnya misalnya, kita nggak bisa mengasumsikan bisnis plan yang tanahnya bermasalah, nggak akan bisa bikin bisnis plan, Oh. nggak akan bisa. Oke. Jadi saat saya membuat itu, asumsi saya itu adalah sudah clear and clear. Asumsi by data, dokumen, atau pribadi? Secara teori bisnis plan selalu seperti itu, Pak. Oh, oke. Jadi itu seperti hitungan dagang. Kalau kita mau jual, belinya harus sekian. Tapi pada saat kita membeli, ini harus ada lagi tim lain yang mensupport agar produk yang kita buat ini benar-benar jadi. Gitu ya. Ya. Jadi kalau masih merah, kuning, biru itu tadi, faktanya berarti sudah apa? Seperti apa asumsi Pak Suparno waktu itu? Saya nggak ngerti maksudnya merah biru. Ini tadi Pak, ini tunjukkan Pak Jaksa tadi, kan masih ada apa nih warna-warni tadi nih Pak? Belum, ya, status belum tanah, Pak. status Ya, ya. harapannya sambil berjalan itu bisa selesai. Oke. Harapannya. Berarti tidak harus ditunggu selesai dia. Kalau ditunggu sampai selesai rasanya
ya keburu nggak itu Pak, nggak bagus itu Pak. Lama ya. Istilahnya itu opportunity-nya bisa hilang. Oke. Apakah izin prinsip dari wali kota juga sudah ada saat itu? Sudah ada. Itu termasuk komponennya ya, Ya. melengkapi itu. Saat bisnis plan dibuat sudah ada. Oh, oke. Jadi kalau Pak Suparno ini ditunjuk APR atau ADI ya? ADI, APP Pak, dari APP, dari ADI. Ya ADI kan, Indo ya. Saat itu posisinya di APP. Oh, Ya. APP mana ini? 2013? Jadi 2013 itu ada APR, ada APP Pak. Oh iya, iya, iya. Sudah ada di APP ya? Saya sudah ada di APP. Tapi ditugaskan oleh ADI di proyek ini, Betul. Taman Dika Cinere. Iya Pak. Ya. Sudah membuat jadwal pembangunan Pak waktu itu? Sudah, di dalam bisnis plan sudah ada rencana pembangunan dan juga ada rencana juga buat mulai penjualan. Tapi di dalam bisnis properti penjualan baru bisa dilakukan apabila satu bangunannya sudah selesai, kemudian permasalahan-permasalahan hukum atau legal yang lainnya juga sudah selesai. Yang kita lakukan selama periode 3 atau 4 bulan itu, saya melakukan proses mengeksekusi lahan, namun gagal, sekaligus melakukan tes market terhadap produk kita ini sebenarnya laku apa enggak. Karena kalau ternyata tidak laku, tidak ada minat, maka ya tidak bisa dibangun dari sisi penjualan. Termasuk tugas project director itu ya. Oke. Kemudian, nah sejauh itu ya sudah berarti ini proyek optimis ya Pak saat itu ya? Iya Pak. Siapa di rootnya waktu itu? APR? Pak Beri. Pak Beri ya. Ya. Nah kemudian, oh di lapangan ada gangguan masyarakat tadi ya akhirnya. Betul, Ya. Pak. Ya. Itu siapa? Pemilik lahan? Mengakunya seperti itu. Ada solusi apa saat itu Pak? Solusinya kita berhenti, kemudian saya melaporkan kepada atasan saya, bagaimana nih Pak? Karena ada karyawan dari kontraktor itu sampai apa istilahnya di apa ya di Teror? ya bukan hanya di teror Pak, tapi diambil kemudian diculik Kak gitu. Oh, Ya. Apa, Pak? sampai gitu ya? Diculik ya? Ya. Akhirnya Sehingga ini takut kan, wah kita nggak bisa, ini lapor Pak, nggak bisa dilanjutkan. lapor kepada siapa? Yang kerja lapor kepada tim lapangan lapor kepada saya, dan saya akhirnya melaporkan kepada Pak Nobul, Pak, ini ada kendala, ternyata kita tidak bisa eksekusi. Gitu, Pak. Apa jawaban Pak Sopul atau tindak lanjut dari itu? Pak Sopul akan koordinasi dengan CIC waktu itu, ya tapi saya menunggu aja Pak. Itu di Februari Maret ya, setelah bisnis plan kan? Di Iya. bulan apa itu? Iya. Maret. Iya, sekitar bulan Januari Februari itu loh Pak. Sejak itu pun setelah bisnis plan jadi. ya sudah itu ya. Ya. Ada kendala-kendala. Jadi pada saat bisnis plan tanda tangan belum eksekusi kita Pak. Iya iya iya. Kemudian, nah, itu aja ya berarti ya. Apa tadi ada masalah dengan megapolitan ya tadi ya? Ada juga masalah. Itu bagaimana? Akses. Oh, akses jalan tadi ya. Akses jalan. Nah, sebenar-benarnya ada tidak Pak akses jalan di situ? Ke perumahan yang mau dibangun ini?
Sebenarnya akses jalan umum Pak itu ada. Oh, ada. Tapi itu belum diserahkan ke Pemda. Tapi itu miliknya Megapolitan. Sudah berbentuk jalan Ya, atau? Oh. Tapi di sebelahnya ada kompleknya dia gitu Pak. Oke. Kita memohon permohonan izin untuk memakai bersama. Tapi kita nggak dapat Pak. Nggak diizinkan lah. Nggak diizinkan siapa? Megapolitan. Tapi itu tanah jalan oleh Pemda untuk Pemda begitu kan? Belum diserahkan. Belum diserahkan. Saya belum diserahkan. Tapi peruntukannya untuk jalan Untuk umum. umum ya. Jalan kota itu berarti ya. Surat pernyataan kali Pak ya. Bukan izin dari Megapolitan ya. Surat pernyataan. Ya di BAP Bapak nomor 27 ini. Surat pernyataan ya dari Sebenarnya itu adalah surat pernyataan CIC bahwa kita boleh menggunakan akses tersebut gitu kan Pak. Oh, bukan, surat pernyataan dari Melani Elbarak Rimba. Yaitu Megapolitan. Megapolitan. Ya, itu adalah ownernya Megapolitan. Oh. Melani Elbarak. Oke. Mereka mengklaim itu tanah mereka gitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada review Pak terhadap bisnis plan tersebut? Ada review? Tidak ada Pak, sampai saya dipindah karena saya dibutuhkan untuk pembangunan di tempat lain Pak. Oh, oke. Ya. Saya mendapat tugas lagi yang baru bulan April. Ya. Berarti memang bisnis plan ini udah tahap membangun ya Pak ya. Kalau apa itu ya, pembangunan ya. Rencananya seperti itu Pak. Artinya sudah tidak mempermasalahkan status tanah lagi begitu ya. Artinya bukan begitu Pak. Hmm. Artinya bisnis plan dibuat itu adalah gambaran kepada direksi dan juga pemegang saham bahwa nanti proyek kita itu jadinya seperti ini loh. Tapi sebenarnya di dalamnya itu masih asumsi Pak. Oh gitu. Ya, asumsi bisnis Pak. Ya. Seperti Bapak mau memulai bisnis baru, maka Bapak memberikan gambaran harga produksinya sekian, kita jual sekian, ada keuntungan sekian, cash flow-nya juga ada, termasuk juga yang pre-FS yang dilakukan oleh Prodepa. Di situ kan dia di ujungnya dia cocoknya buat apa, dan kalau misalnya rumah dijual harga berapa, itu diambil datanya itu sebagai asumsi di bisnis plan. Jadi kita nggak ngawur juga bikin bisnis plan gitu Pak. Oh, oke. Nah, sepengetahuan saksi lah ya, sepanjang ada pengalaman itu, apakah pernah terjadi satu bisnis plan itu tidak terrealisasi? Sorry Pak. Biasa aja. Iya. Itu biasa. Biasa aja. Kemudian ada sanksi atau apa? Ya, kalau batal berarti kan nggak jadi Pak. Oh iya, batal Ya. nggak jadi. Iya, artinya tidak ada sanksi dari pusat misalnya. Gitu. Adi. Selama ini kalau belum dilakukan kan belum ada satu penilaian Pak, apakah ini berhasil atau tidak. Apalagi kalau dasarnya gagal ini adalah sesuatu yang bisa dibilang di luar kemampuan yang membuat bisnis plan ini Pak. Ya, tadi kan udah keluar uang Pak, udah beli tanah, udah ada promosi dan sebagainya, itu bagaimana? Ya, Tidak ada kalau itu saya nggak punya kapasitas menjawab itu. Oke, ya nggak apa-apa. Ya itu aja ya Pak, biar kita memahami bisnis plan ini ya. Terima kasih Pak Baik, Pak. Supeno, kemudian Pak Sugiono ya. Iya, ya. Pak Sugiono, ini sebenarnya Bapak ini stafnya Pak Notaris Budiarto atau bagaimana ini Pak? Betul Pak. Stafnya ya? Iya Pak. Oke. Sejak kapan? 2010 Pak. 2010 ya? Masih sampai sekarang?
Kadang-kadang masih datang, kadang-kadang enggak Pak. Staf yang terikat pekerjaan itu seperti apa, Pak? Ngantar-ngantar soal BPN Pak, data-data ke BPN. Kurir atau pegawai tetap? Kami tetap Pak. Oh, itu ya. Apa aja tugas Pak Sugiono selama bekerja dengan Pak Notaris? Kadang-kadang pengukuran, kadang-kadang data-data ke BPN Pak. Bayar PBB, Bayar PBB. ya bayar pajak, bayar tinggi, BPH. Oh, itu Pak Sugiono semua ya? Iya Pak. Oke. Ya, kita coba langsung aja Pak. Yang tadi itu Bapak tahu tidak itu AJB yang 171 itu Pak? Tanggal 30 April 2013. AJB 131 saya datang ke kantor sudah ada datanya, sudah ada komplit Pak. Saya tinggal ngantar ke BPN. Oh, AJB 171 Pak, ya? Betul Pak. Iya. Bagaimana Bapak datang ke kantor siapa? Dengan kantor Pak Budi, Oke. sudah komplit Pak. Saya tinggal ngantar ke BPN Pak. Sudah komplit. Iya Pak. Bapak lihat isinya? Saya buka Pak sama serahin Pak. Oh, tidak dibuka. Enggak Pak. Kapan itu ya Pak? Sekitar bulan apa? Lupa Pak saya Pak. Ya di tahun berapa? Tahun 2013. Ya betul, 13 ya. Kemudian Bapak antar ke BPN itu ke siapa? Ke stafnya Pak Mursada waktu itu Pak Rini. Itu loket kah? Atau kantor atau ruang kerja? Di ruang kerja Pak. Oh, stafnya Pak Mursada. Iya betul Pak. Oke. Sebelum akte 171 itu, dalam menjalankan pekerjaan Pak Giono sudah sering seperti itu? Yang untuk SPH-nya semuanya saya. Bukan. Begini, Pak Giono kan kerja sama Pak Budiarto, Iya Pak. ambil dokumen di kantor, Iya Pak. berangkat ke BPN. Itu sudah biasa seperti itu? Iya Pak. Bapak lihat itu ya akte 171 ya? Lihat Pak. Oke. Setelah itu, bagaimana saksi mengawal ya atau apa? Memantau prosesnya? Enggak memantau, setelah beberapa hari kemudian langsung dipanggil, langsung disuruh ngambil aja Pak ini. Oh, ambil SHGB-nya? Iya betul Pak. Sama Pak Irwan Pak ambil. Sama Pak Irwan ini? Iya Pak. Oh, berarti peta bidangnya sudah ada itu semua? Sudah lengkap? Sudah lengkap Pak. Pengukurannya dan sebagainya sudah berjalan itu? Berjalan Pak. Oke. Pak Sugiono juga mendraft begitu tidak? Mengetik, mendraft tidak ya? Tidak Pak. Tidak ya. Tapi urusan ke BPN, kantor pajak ya, Betul Pak. termasuk urusan dengan PT APR Iya Pak. saat itu ya. Dan CIC juga, Tidak Pak. hanya ke PT APR ya. Betul Pak. Berarti pernah bertemu tidak dengan Pak Ferry ini Pak? Pak Ferry ini Kalau Pak Ferry belum Pak saya Pak. belum pernah ya. Selama itu tidak kenal ya. Belum Pak. Oke. Kemudian kalau gitu dengan selain Pak Irwan, dengan siapa aja Pak Giono bertemu atau berkomunikasi dengan pihak APR? Pak Irwan sama Pak Kris waktu Pak ya. Kris, Tahu namanya Pak Kris aja Pak. Pak Kris. Betul Pak. Oh. Pak Giono kenal Pak Kris itu siapa? Ini karyawan APR Pak. Karyawan APR ya. Oke, kemudian tadi kasih ke Pak Mursada ini ya. Pak Mursada itu tadi apa nih? Waktu itu Kakan BPN Depok Pak. Kepala kantor ya, Kakan. Kepala BPN Depok ya. Oke. Nah, kemudian pernah ke kantor APR ya Pak Giono ya? Pernah Pak. Bertemu siapa di sana? Ya sama Pak Irwan atau Pak Sopel Pak. Yang lain belum kenal. Oh, hanya itu yang kenal ya?
Oke. Kemudian ada bertemu siapa lagi? Pak Supandri, kenal? Kenal Pak. Kenal ya. Hanya itu ya. Iya Pak. Kemudian yang nomor 11 ini pernah tahu ya ada pembayaran 3,5 miliar ini ya Pak Giono ya? 2 miliar Pak. 2 miliar dan 1,5 miliar ya? Yang satu sumber saya nggak tahu Pak, sebenarnya cuma baru 2 miliar aja Pak. Oke. Sepengetahuan Pak Giono, apakah itu untuk membayar tanah yang AJB tadi, bukan? AJB 171? Bukan Pak. Bukan, ya? Itu bayaran PK bidang Pak, 2 miliar. Peta bidang yang mana ini? Yang 6,7 sama 1,7. Oh, selain ini ya, yang dua lagi ya? Iya Pak. Selain yang SAGB 5316 ini ya? Betul Pak. Oke. Nah itu Pak Sugiono juga yang ngurus? Saya juga Pak yang ngurus, Pak. Oke, akhirnya seperti apa itu Pak? 57. PK bidang setelah saya daftarin, pas proses beberapa hari itu Pak, terus ada yang nyangga. Setelah ada yang nyangga, lalu berhenti Pak saya. Oke. Pak Budi itu berhenti. Pak beberapa bulan kemudian baru diajak lagi ngurus itu lagi. Ya. Ini peta bidang sudah atas nama APR ya Pak ya? Sudah Pak. Oh. Nah begitu ada yang nyanggah tidak dilanjutkan oleh BPN? Berhenti dulu Pak, lama dulu Pak, berhenti dulu. Oke. Sampai seterusnya diurus nggak peta bidang itu Pak? Setelah itu? Berhenti dulu Pak, berhenti lama. Lama? Iya. Terus sampai sekarang? Berapa bulan kemudian jalan lagi Pak, diurus lagi Pak. Oh gitu. Nah 2 peta bidang itu yang masuknya nih Pak ya, ada kami lihat sini Maret ya Pak ya, Maret 2013 ya. Mungkin juga ya Pak. Oke. Sama Februari 2014 itu ya. Maret dan April 2013 itu Pak ya. Iya Pak. Peta bidangnya. Pak Giono sendiri atau sama Pak Irwan tadi ngurusnya ini? Sama Pak Irwan Pak. Oh ya. Iya betul Pak Irwan ya, tadi ini kan. Itu zaman Pak Ferry ya, di rootnya. Iya, tapi Pak Ferry udah nggak aktif sama saya. Maret 2013 kan? Betul. Iya. Memang yang ngajuin kan, yang ngajuin masuk dokumennya itu kan Pak Ferry. Ferry. Iya. Iya kan ada nih. Betul ya? Betul. Oke. Berarti zaman Pak Ferry itu ada SHGB 5316 ya. Iya. Kemudian 2 peta bidang. Iya, itu karena kita penerimanya sama Pak Ferry ketika itu. Iya ada nih. Iya. 2 peta bidang ini kan? Betul. Oke. Nah, kemudian Pak Giono itu ada dokumen yang berkas yang kurang kata BPN ya, di BAP Bapak nomor 12 ini. Betul Pak. Itu siapa harusnya yang memenuhi kekurangan itu Pak? Saya pas dikasih surat dari BPN, saya kasih ke Pak Irwan. Sebenarnya itu nggak banyak sih Pak, itu cuma kurang hanya salah nama. Oh. Ada yang satu nama, harusnya 2 klik itu 1 nama gitu aja Pak. Perbaikan aja sebenarnya Pak waktu itu Pak. Oke, perbaikan Giri. Betul Pak. Ya. Selama itu Pak Giono pernah lihat ya Girik aslinya? Ada klik aslinya, ada Pak, cuman ada yang kurang aja Pak ininya. Oh, ada ya. Ada. Nah itu yang kemudian memenuhinya siapa Pak? Ya saya usulkan ke Pak Irwan, Pak Irwan udah laporan ke APR ya terus berhenti. Ya. Hanya itu. Iya. Oke. Apanya? Nah, iya berarti kan penjualnya ya Pak Giono tahu kan penjual tanah ini? Tahu Pak. Iya. Nah, terus BAP 14 ini ya ini peta bidang tadi ya.
Nah, Pak Giono pernah melihat tim dari APR ini ada survei ke lokasi? Pernah Pak, saya enggak. Pernah survei ya? Iya. Oke. Siapa aja waktu itu yang Bapak lihat? Ya dulu ya Pak Mes itu Pak yang di lapangan yang melanjutin gitu. Nah, Pak Giono tahu soal akses jalan? Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oke. Nah, di BAP 22 ini Pak Giono menerangkan sejak awal mengetahui bidang tanah yang dibeli tidak memiliki akses jalan. Dari mana ini Pak? Ya ada jalan yang diklaim sama itu Pak, sama PT Metropolitan Pak. Iya. Iya Bapak tadi kan tidak tahu Bapak bilang. Iya. Nah ini akses jalan ini sepengetahuan saksi seperti apa? Ya ada jalan komplek Pak, tapi kan jalannya PT Metropolitan Pak, bukan belum dibeli ke kita, belum masuk, belum dihitung. Oh, tapi dijual juga saat itu. Ya rencananya udah dimohon, tapi nggak tahu jawabannya bagaimana. Oke. Tadi Pak Irwan sudah menyampaikan ada memberi cek kepada saksi ya, betul ya? Betul Pak. Nah, itu pembayaran apa Pak? BPATB, PPH, terus SPPT. Untuk tanah yang mana? Untuk seluruhnya itu Pak. Oh iya, termasuk yang SHGB 5316 tadi Pak? Betul Pak. Ya. Oke. Berarti setelah terima cek itu Bapak bagaimana? Kalau saya cuma suruh bayar Pak, saya bayarin, bukti bayarnya langsung saya kasih Pak Irwan, nggak ada yang di saya Pak. Oke. Terus itu diketahui Pak Budiarto tidak? Tidak Pak. Lalu bagaimana Pak Giono berjalan begitu sendiri? Ya yang kecil-kecil itu yang bayar apa namanya BPH, apa namanya yang bayar SPPT itu kan kecil-kecil Pak, tahunan Pak itu memang saya langsung dikasih langsung. Tapi Pak Irwan tetap ngomong Pak Budi. Oh itu tidak perlu dilaporkan ke? Iya. Oh, oke. Nah, kemudian nah pemblokiran itu di BAP Pak Giono ini ada pemblokiran oleh CIC, itu seperti apa Pak? Ada percakapan ini Bapak menyampaikan ke Pak Sopul, ada yang diblokir itu seperti apa Pak? Jika setiap orang bilang ada yang blokir gitu apa saya sampaikan Pak. Ke Pak Irwan Pak, saya komunikasi sama Pak Irwan aja Pak. Oke. Nah selain yang akta 171 tadi, apakah Pak sepengetahuan Pak Giono ya, apakah Pak Budiarto ada juga membuat akta yang lain? Tidak. Terkait jual beli tanah ini? Enggak ada Pak. Tidak ada ya? Hanya itu ya? Iya Pak. Kemudian di saksi menyerahkan data kepada notaris Sigit Siswanto. Oh yang itu atas rekomendasi Pak Mayudin namanya Pak yang kenalin Pak. Saksi kenal ini notaris Sigit Siswanto? Tidak kenal Pak. Tapi di Depok juga ya? Iya Pak. Nggak jauh Pak. Nah, terakhir itu ada 18 SPH yang tidak dalam sengketa. Ini ada 16 yang diterbitkan lurah. Ini bagaimana Bapak Pak Giono tahu? Kenapa Pak? Yang SPH tidak dalam sengketa itu? Tahu Pak. Ya. Bagaimana faktanya? Ya kalau posisi di lapangan yang SPH 18 itu kan tidak ada masalah Pak. Oh, tidak ada masalah ya? Yang masalah mengasah limitase yang bumi lagi depan gitu. Iya, yang SPH itu tidak ya? Iya. Oke. Ya. Hah? Ya, cukup Pak Sugiono. Terima kasih. Pak Notaris Pak Budiarto ya. Nah, ini Pak, bagaimana yang akta jual beli 171 ini Pak sebenarnya?
Saya sendiri juga bingung Pak, kok bisa nggak ada di repertorium saya? Jadi waktu lalu saya tanya Pak Giono, katanya waktu lalu ada Langsung aja Pak, menghadap ke yang mulia aja. Jangan ditanya Pak Giono lagi. Ya. Ada orang yang datang ke kantor memaksa untuk tanda tangan, karena waktu itu saya lagi umroh Pak. Saya lagi umroh, saya tanya Pak Giono, ini ada ACB ini siapa yang buat? Katanya sudah ada yang digebrak meja, dipaksa suruh harus minta tanda tangan semua. Akhirnya keluar balik lagi ke kantor, langsung balik nama ke BPN Pak. Jadi pada waktu itu memang Pak Giono semua yang beresin, semua yang waktu itu dipaksa untuk ya akte jual beli itu. Ya. Bapak dipaksa bertanda tangan. Bukan saya Pak. Jadi saya waktu itu nggak ada, Pak Giono. Pak Giono yang tanda tangan? Bukan, maksudnya Pak Giono dipaksa untuk ngerjain itu gitu Pak. Bukan Pak, kan akta itu kan harusnya dibuat dulu, ya kan? Ya, tanda tangan para pihak. Saya waktu itu lagi nggak ada di Depok Pak. Iya. Jadi waktu itu saya nggak ada, jadi saya nggak tahu. Terus saya tanya Pak Giono, ini gimana ceritanya ada akta jual beli nomor ini? Ya kemudian para pihak ini betul ada bertanda tangan di situ. Makanya itu yang saya juga tanya ke beliau Pak, karena posisinya kan beliau yang waktu itu ada di Depok, dia yang jalanin itu sampai balik nama ke BPN-nya. Ceritanya gimana saya? Bukan Pak, belum ke BPN nih. Akta Bapak ini kan? Iya, jadi waktu itu kan dari Depok Pak, karena posisinya saya nggak ada di Depok, karena saya umroh. Itu semua Pak Giono yang jalanin Pak. Oke, saya ganti pertanyaannya. Apakah Pak Budiarto pernah bertanda tangan di akta satu? Sejak kapan Bapak mengetahui kemudian? Setelah dari umroh ada akte jual beli, tapi kok saya nggak pernah tanda tangan Pak Giono, ini gimana ceritanya? Kalau begitu apa itu namanya? Pemalsuan. Apakah Bapak buat laporan polisi? Ya saya nggak buat Pak, karena posisi saya merasa tidak dirugikan juga Pak. Oh iya, kita karena ini SHGB loh Pak, untuk 30 tahun nih berdasarkan akta jual beli Bapak ini kan? Iya Pak, makanya posisi waktu lalu juga saya tidak tahu itu hak milik diturunkan oleh Adikarya, karena saya umroh Pak pada saat itu. Iya. Oke, kalau gitu berdasarkan pengetahuan saksi lah ya, sebagai notaris, sebelum BPN merubah SHGB ini, SHM menjadi SHGB, notaris ditanya tidak keabsahan akta jual belinya? Tidak Pak. Tidak? Tidak Pak. Berarti setelah ada itu AJB dianggap sah. Jadi itu ada yang palsu, maksudnya ada tanda tangan saya juga dipalsu, tanda tangan orang-orang itu dipalsu gitu Pak. Hah? Bagaimana itu? Bingung juga Pak. Jadi tadi Bapak bilang para pihaknya bertanda tangan. Iya, makanya saya tanda tangan saya ada yang dipalsu, tanda tangan saya ada yang memasukkan tanda tangan saya nggak tahu tanda tangan yang lain Pak. Makanya posisi maksudnya itu juga tidak ada di buku repertorium saya. Iyalah, yang penting sudah jadi SHGB gitu. Gitu kan? Iya. Bapak tidak dirugikan. Kalau saya tidak dirugikan, Iya. atau kalau Adikarya Pak. Oh iya. Bapak menerima tidak pembayaran terkait AJB ini atau SHGB ini? Tidak Pak. Kemarin catatan bagian keuangan Pak Supandri untuk semua proses ini sudah keluar uang hampir 7 miliar. Bapak tahu ya itu Pak? Itu 7 miliar tapi posisinya keluar masuk dari rekening saya Pak. Gini ya, harga tanah 6 miliar 200, HTP, HGB, PPH, PBB. Bapak tahu? Tidak tahu Pak itu Pak. Saya tahu itu waktu lalu bahwa itu uang lala, terus konfirmasi bahwa ini bisa dipakai lala. Setelah saya tanya ke Pak Sopul, keluarlah cek lagi dari saya ke lala kemana. Oke.
tadi Pak Sugiono melakukan pembayaran itu, Bapak memang tahu? Pembayaran apa? Jadi tadi kan katanya ke kantor pajak, ke kantor. Baru cerita setelah itu Pak. Setelah saya pulang umroh, saya dapat cek ini, saya cari sendiri waktu di ya udah nanti ada laporannya ke adikannya. Apakah biasa Pak Sugiono menerima pembayaran mengatasnamakan kantor saksi? Sebenarnya nggak bisa Pak, cuma kondisinya karena waktu itu saya nggak ada, jadi saya pikir ya beliau bisa jalan di jalan, kalau beliau di jalan, saya nggak keberatan juga. Oke. Pak Budiarto sebelumnya rekanan APR? Tidak Pak. Tidak ya. Siapa yang menghubungi saudara saksi? Pak Lala. Pak Lala itu siapa? Pakai mic ya Pak? Pak Nurul. Pak Nurul. Oke. Saya panggilnya Lala. Ya. Oke lah Pak Lala. Dari mana awalnya Pak? Dia pernah ke kantor saya, pernah datang dia ngomong urusin surat tanah dari CIC yang dibeli sama Adikarya gitu. Di tahun berapa? 2012, 2012. 13 ya. Oke. Kemudian Ya udah Pak, habis itu makanya saya kebetulan juga dekat sama Pak Musada, jadi beliau saya pikir dia kasih kerjaan ke saya gitu loh Pak. Jadi posisi uang masuk ke saya tahu itu dari Adikarya, tapi saya tanya ke Pak Sopol ini buat ini kasih ke Pak Lala, kayak cek aja lagi, saya bukakan cek lagi. oke. Waktu itu ya. Nah, waktu itu Pak Budiarto tahu bahwa itu sudah ada PPJB antara APR dengan CIC. Saya tahu ya ada SPH-nya, ada SPH yang dari Pasifik. Yang PPJB 73 yang notaris Saya periode tidak tahu sama sekali. tidak tahu ya. Jadi data SPH itu yang akhirnya dari Pak Sigit yang masuk ke kantor yang diurus Pak Gino. Oke. Saksi pernah ke kantor APR? Tidak Pak. Bertemu siapa saja dari pihak-pihak PT APR? Hanya Pak Sopul aja yang waktu lalu, setelah itu ada Pak Pandri. Fantri. Pak Pandri. Oh, Supandri. Iwan. Oke. Pak Ferry? Tidak Pak. Nggak kenal ya? Oke. Selain yang ya katakanlah akta 171 tadi, Pak Budiarto ada buat akta yang lain? Tidak Pak. Tidak ada. Jadi apa yang diharapkan CIC APR waktu itu? Jadi waktu lalu karena saya kedekatan dengan Pak Kakak aja, Pak Musada. Oh, bukan membuat akte ya? Tidak pernah ada akte yang saya. Oh, Makanya waktu AJB itu juga saya waktu umroh Pak. Makanya waktu pas sudah jadi Pak Giono juga saya tanya ini kok bisa ada akte jual beli ya juga. Itu yang membuat saya bingung gitu. oke. Nah, terkait status tanah di Limo itu, apa yang saksi ketahui saat itu? Kalau status tanah sih karena SPH-nya waktu lalu sudah diakui oleh BPN dan sempat juga dikeluarkan gambar ukur. Itu saya yakin itu punya Adikarya. Surat ukurnya kan sudah sempat keluar Pak, karena tidak mungkin kalau tanahnya itu bermasalah surat ukurnya bisa keluar. Tapi pada saat setelah itu ada kekurangan data atau ada blokir, saya sendiri jadi nggak tahu Pak. Di situ saya nggak tahu lagi gitu. Kenapa ada itu? Surat ukur peta bidang itu ya juga. Ya, peta bidang itu salah satu bukti bahwa itu tanah bisa keluar peta bidangnya, berarti masih tanah itu tidak. Oke, ada klaim terhadap peta bidang itu atau bantahan ya dari Megapolitan. Ya, Itu mereka menunjukkan alas haknya, saksi tahu? ya kalau SPH kan bisa aja Pak, dia punya, tapi posisi kan benar nggak pemiliknya sudah dibayar atau belum? Oh, Karena kan harus dibuktikan dulu kita pemilik.
Oh, berarti mereka juga ada punya pegang SPH begitu? Iya, kalau SPH itu sementara bisa 10. Oh, oke. Tapi yang waktu itu memang di lokasinya memang ada itu adalah APR, dan APR juga sudah punya izin surat ukur itu sebagai itu APR memang sudah menjalankan pembebasan lahan juga di situ Pak. Oke. Terkait akses jalan masuk itu ada lapangan bola kantor Koramil, tahu saksi? Saya nggak tahu kalau masalah akses. Tapi pernah ke lapangan, pernah melihat? Pernah dengar bahwa itu akses tidak ada, tapi kemungkinan karena untuk kepentingan umum UPA sendiri mengatur bahwa tanah yang di belakang itu harus di depan itu harus jalan tanah yang di belakang gitu. Oke. Itu mungkin untuk dapat jalan dari bunga itu harus tidak boleh tidak, karena itu untuk kepentingan Iya. umum. Selain dengan Lala tadi, apakah pernah ada kesepakatan pembiayaan dengan pihak APR? Tidak ada. Oh, nggak ada.